Nah, salah satu contoh cinta pada negeri itu adalah mengatakan terus berjuang meskipun kalah dalam pilpres, kira-kira gitu Pak ya? Iya, iya. Nah, jalur yang akan ditempuh itu dalam konteks mempertahankan, menegakkan keadilan dan mengembangkan demokrasi, kalau diterjemahkan dalam pemerintahan, apakah Pak Mahfud merasa tepat itu di dalam pemerintahan kalau diajak bergabung atau di luar pemerintahan Pak? Dulu saya berangkat dari civil society, dulu saya berangkat dari kampus. Bisa berjuang gitu. Nah, sekarang kenapa? Kok tidak itu lagi? Itu kan bagian dari perjuangan agar kita tidak ngambek terhadap situasi dan tetap tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Ya saya sudah habis-habisan ya berjuang, lalu kalah ya. Ya sudah kalah gitu. Mau apa lagi? Apapun kata orang, ada kecurangan atau apa. Ya faktanya secara hukum kemudian kalah dan kita harus move on. Hai, jumpa lagi dalam podcast Terus Terang. Kali ini saya tidak akan membahas masalah perkembangan politik dan persoalan hukum yang aktual sedang terjadi di tanah air. Seperti biasa, kita akan rehat sejenak membahas soal itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya mau mengajak Anda untuk bicara yang lebih ringan tetapi penting, yakni tentang bagaimana sebaiknya kita bersikap bila ikut dalam sebuah kontestasi, terutama bila kita kalah atau gagal, tetapi tetap mau bersyukur dan terus mencintai Indonesia. Menarik kan? Ya, saya punya banyak pengalaman juga. Beberapa kali gagal, di samping beberapa kali berhasil. Yang paling anyar di Pilpres kemarin, saya gagal atau kalah seperti yang sudah diputuskan secara sah oleh Mahkamah Konstitusi. Ya sudah, kita terima itu sebagai keharusan konstitusi. Tapi lalu bagaimana merespons kegagalan itu agar hasilnya baik atau bahkan lebih bermanfaat bagi diri kita daripada misalnya menang. Ini mungkin penting buat Anda, terutama yang baru saja gagal dalam pileg, atau yang partainya gagal menembus DPR atau DPRD, atau Anda yang sebentar lagi akan berlaga dalam pilkada bulan November tahun ini. Anda boleh bersiap menang, tapi juga harus tetap bersyukur bila kalah atau gagal. Nah, mari kita bahas. Tentu tetap dengan terus terang. Silakan, mau tanya apa ini? Prof. Mahfud, saya ingin memulai dengan pengalaman panjang Anda dalam pemerintahan dan politik. Sejak awal reformasi terus-menerus sampai sekarang, sampai dengan kemarin ketika Prof. Mahfud berhenti menjadi Menko Polhukam menjelang Pilpres. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Mahfud memaknai dan menghayati semua tugas dan jabatan politik yang dibebankan kepada Anda? Ya, terima kasih. Jadi begini, saya sudah 24 tahun hampir tanpa henti ikut di dalam etalase politik pemerintahan. Sejak tahun 99 ketika saya bergabung dengan Kementerian Hak Asasi Manusia yang waktu itu dipimpin oleh Pak Hasbala M. Saad. Lalu sesudah itu terus saya berkeliling ke berbagai kementerian, ke DPR, ke MK dan seterusnya. Hampir tidak pernah berhenti. Dan sepanjang 24 tahun itu saya mengalami kegagalan maupun keberhasilan secara bergantian. Lalu bagaimana menghayati itu semua? Saya anggap jabatan itu adalah amanah. Amanah itu adalah sebuah tugas yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga lebih dari itu adalah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita usahakan untuk mendapat jabatan itu harus juga dengan kesadaran bahwa sebenarnya jabatan itu kalau ingin sukses, tidak usah diburu-buru. Saya dibekali oleh sebuah hadis
Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah, ya. Di mana ketika Abdurrahman bin Samurah ini minta jabatan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha bimas'alatin wukilta ilaiha wa innaka in u'titaha bi ghairi mas'alah wa inta alaiha. Hai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu kejar-kejar jabatan itu. Karena kalau kamu ngejar jabatan, dengan mengejar-ngejar jabatan karena atas keinginanmu sendiri, maka kamu akan dibiarkan oleh Allah. Sehingga mungkin saja kamu gagal dan terperosok. Tetapi manakala kamu peroleh jabatan itu bukan karena kamu minta, melainkan diberi sebagai amanah, maka terimalah jabatan itu dan Allah akan membersamaimu. Nah itu membuat hati saya nyaman ketika saya menerima tugas, insya Allah ini amanah. Tetapi ketika suatu saat, karena 24 tahun itu saya timbul tenggelam, berhasil tidak gitu. Manakala tidak berhasil, nah ini mungkin Allah tidak menghendaki saya di sini. Bahkan mungkin parkir dulu di satu tempat untuk pergi ke tempat yang lebih bagus. Itu pengalaman saya. Itu, Pak. Oke, itu mungkin jadinya yang menyebabkan Bapak begitu entengnya ketika kalah dalam Pilpres kemarin kan? Kelihatan Bapak santai-santai saja. Ya sudah, kita terima itu sebagai sebuah jalur konstitusi dan kita berjuang di tempat lain. Itu Pak yang membuat Anda jadi rileks saja. Iya, betul. Jadi begini, ketika kita kalah misalnya di dalam satu kontestasi, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin Allah memang menganggap tidak tepat, terlalu berat, atau mungkin terlalu sepele, bisa saja. Karena saya punya pengalaman dulu mendaftar pegawai negeri sipil, ketika lulus SMA tidak diterima. Nah teman-teman saya yang lulus SMA diterima itu ya pensiun sampai kepala KUA, kantor urusan agama. Nah saya yang tidak terima, mungkin Allah mengatakan kamu tidak tepat di situ. Ada yang lebih tinggi gitu menurut Tuhan. Ada yang gitu ya? jauh lebih tinggi, gitu. Nah, apa? Satu, Allah mungkin menganggap tidak tepat. Dua, Allah menunda untuk diberi tempat yang lain, gitu ya. Kemudian mungkin yang ketiga, ya Allah memang tidak meridhoi di jabatan itu ya, gitu ya. Nah oleh sebab itu saya tenang aja, karena gini, satu punya doa yang dulu diberikan oleh Gus Dur ketika saya menjabat itu kan. Diberikan oleh Gus Dur. Doa itu doa diberikan itu. oleh Gus Dur. Kalau istilah orang pesantren itu ijazah namanya. Kamu baca doa ini. Nah doanya itu begini, Pak Mahfud, kalau kamu ingin bekerja dengan baik dimanapun nih doa dibaca. Gimana? Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Itu artinya bagus tuh. Ya Allah, kalau dikaitkan dengan jabatan. Ya Allah, bawalah saya masuk ke dalam satu jabatan dengan cara masuk yang benar. Dan kemudian sudah itu bimbing saya selesai dari jabatan, keluar dari jabatan dengan cara keluar yang benar dan baik, sidqin. Nah kalau saya masuk dengan benar, itu insya Allah kerjanya baik, dibantu oleh Allah. Kalau saya nanti dibawa keluar dengan benar, insya Allah tidak meninggalkan beban bagi institusi yang ditinggalkan. Dan kita sendiri bisa melenggang dengan nyaman bahwa ya tidak apa-apa. Tuhan tidak memberikan itu kepada saya. Ya, saya pernah ketemu orang Pak, dan ternyata mendengarkan doa Bapak itu, mengatakan pada saya, bagus sekali doa Pak Mahfud itu, rupanya surah Al-Isra Pak ya, ayat 80 Al-Isra. Iya, Al-Isra 80. Ya, Robiadkhilni, kalau kita doa rame-rame menjadi Robiadkhilna, kalau dalam bahasa Arab kan, kalau ayatnya sendiri bunyinya Robiadkhilni mudkhala sidqin, tapi kalau kita rame-rame itu Robiadkhilna mudkhala sidqin, itu surat Al-Isra. Nah, saya kembali ke yang hadis yang Abdurrahman bin Samurah tadi, Pak. Begitu dalamnya berarti makna hadis itu bagi Pak Mahfud sehingga Bapak bisa mengamalkan dan menghayati dengan baik ya. Karena banyak orang, Pak, diberitahukan sesuatu, oke, ada begitu, tetapi tetap aja ya saya harus mengejar jabatan. Saya harus mengejar ini dan segala macam. Itu bagaimana Bapak bisa menerapkan itu? Ya,
Ya itu tadi, kalau saya mengejar jabatan dengan cara tidak sehat, dengan cara berkolusi, dengan cara menyuap misalnya, dengan cara memfitnah, menjegal orang lain, berarti saya tidak masuk ke jabatan itu dengan cara yang benar. Masuk dengan salah itu, dan itu akan merusak. Nanti keluarnya pun bisa rusak kalau begitu. Nah oleh sebab itu, saya punya banyak pengalaman gini. Coba, doa saya itu saya hayati. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak dapat. Kalau Allah menghendaki, ya dapat. Gini. Bisa disebutkan Pak pengalaman-pengalaman itu? Banyak. Ini saya cerita banyak. Waktu saya jadi Menhan yang pertama, saya sendiri tidak nyangka bahwa saya bisa diangkat menjadi Menhan. Masyarakat juga tidak menyangka. Kedubes Amerika juga cari file-file Mahfud ini siapa? Tidak ada. Saya juga kaget. Gitu. Bagaimana orang dari kampus yang tidak punya partai politik dan tidak terkenal di dalam pergaulan-pergaulan publik, itu kok bisa jadi Menhan? Nah itu kalau Allah menghendaki. Ya karena Gus Dur ingat saya. Bukan saya kenal dekat dengan Gus Dur. Waktu itu Gus Dur jadi menteri. Kan dia ingat, wah itu dulu yang suka jemput saya seminar di Jogja itu Mahfud. Lalu dipanggil. Kamu cocok jadi Menteri Pertahanan katanya. Nah itulah kemudian waktu itu saya kan diantar oleh Pak Alwi Shihab ya. Pak Alwi, saya sebenarnya tidak pernah menyangka saya dipanggil kok jadi Menhan. Saya bilang, begini kata Pak Alwi. Idza aradallahu syai'a hayya'a asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, diciptakan sebabnya agar itu terjadi meskipun tidak masuk akal. Kalau Allah menghendaki Pak Mahfud jadi Menhan, maka Allah menciptakan reformasi dan presidennya Gus Dur. Coba kalau presidennya bukan Gus Dur, mana bisa? Berarti penunjukan Gus Dur itu salah satu bagian dari arahnya itu menciptakan. Ciptaan untuk saya, karena tidak ada sesuatu sehelai rambut pun yang tidak dibawa kontrol rencana Allah. Kan gitu. Nah saya menciptakan itu, tapi itu saya tidak mencari loh untuk jabatan itu, nggak pernah bayangkan kok jadi Menhan, dan jabatan Menhan itu yang menjadi semacam milestone ya untuk karir saya berikutnya. Nah sesudah saya jadi menterinya Gus Dur, saya menjadi tim suksesnya Pak SBY. Berharap supaya presiden jadi SBY dan iya, dan Bapak. Pak SBY 4 kali undang saya ke rumahnya di Cikeas, kemudian ke Hotel Four Seasons tempat pemenangan dia. Di pesawat selalu mengatakan, Pak Mahfud, kalau saya presiden nanti kita duduk lagi dalam sidang satu kabinet. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan itu sudah menyebut jabatan yang mungkin diberikan untuk saya waktu itu. Tapi begitu Pak SBY terpilih, lalu ada audisi, saya tidak dipanggil audisi. Saya nunggu-nunggu dipanggil, tidak dipanggil juga sampai pembentukan kabinet. Tidak jadi. Nah, kalau ingin tidak dapat, kalau tidak ingin dapat. Nah, lanjutan dari ini, ketika saya tidak jadi menteri itu, saya tidak jadi menterinya Pak SBY ya. Lanjutannya, saya jadi Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi itu lebih tinggi dari menteri. Kalau duduk antar pejabat satu meja dengan presiden, menterinya di belakangnya, kan gitu. Nah, sehingga saya berpikir, iya ya, ini doa saya, Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau Allah tidak setuju, kamu tidak cocok dulu jadi menterinya SBY. Kamu lebih dari itu nanti dapat. Maka Pak SBY juga yang tanda tangan keputusan saya menjadi hakim konstitusi. Nelpon waktu itu Pak SBY tengah malam gitu, pulang dari luar negeri. Pak Mahfud apa kabar? Ya Pak, saya baik. Ini ya, di meja saya ini sudah ada rancangan kepres. Pak Mahfud masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kita kerjasama lagi. Saya bismillah ya, tanda tangani sekarang. Tengah malam tuh Pak SBY. Dulunya saya tidak dipanggil, padahal udah bicara mau dipanggil. Gitu. Nah, apakah saya marah pada Pak SBY waktu tidak panggil? Enggak. Itu ya itulah doa saya. Kalau saya tidak mungkin di situ, jangan. Karena yang jadi di situ kemudian, yang dijanjikan kepada saya Pak Alwi, waktu itu Pak SBY bilang ya Khofifah, ya Ali Maskur gitu, masuk kira-kira dalam daftar. Nah kalau ada 1, 2 itu Pak Mahfud, Pak Alwi gitu jabatannya ini. Tapi yang masuk Pak Alwi. Pak Alwi di reshuffle hanya 8 bulan. Nggak nyampe setahun malah ya? Nggak. Nah, sementara saya terus ke MK. Nah itu kalau Tuhan mengatur. Kalau Tuhan mengatur, saya percaya itu. Sama ketika gagal menjadi wapres. Ya.
Yang mana nih? Yang pertama kali ya? Iya, yang pertama. Yang Pak Jokowi ya? Ya, Maupun yang pertama terutama ya, yang pertama. sudah dipanggil dengan baju putih, dengan apa namanya? Detik-detik namanya diumumkan, malah nama lain yang simulasi muncul. besok bersama Pak Jokowi naik sepeda, bajunya ini, Pak Mahfud yang bonceng naik sepeda dari situ ke KPU untuk mendaftar gitu. Itu sudah, iya 9, saya meyakini 100% karena sampai paginya masih iya. Bahkan saya dipanggil ke istana ngukur baju. Tapi tiba-tiba sorenya bukan saya yang diumumkan. Apakah saya kecewa? Tentu kecewa sedikit. Tetapi ya selesai gitu aja. Kecewa ya sebentar ya sudahlah, kaget kan. Lalu saya berpikir gini, orang banyak bertanya, Pak Mahfud apakah Anda tidak merasa sakit dibegitukan? Enggak, saya bilang. Kenapa saya harus merasa sakit? Kan saya selalu meyakini Allah tuh yang memberi, yang menempatkan saya. Saya tuh kerjanya berusaha. Lalu Tuhan yang memberikan. Coba yuk bayangkan, kenapa saya mau sakit? Hanya tidak jadi menjadi calon wakil presiden waktu itu. Anda bayangkan, Bung Karno itu sudah berkuasa 22 tahun. Dijatuhkan. Nah saya hanya tidak jadi, belum berkuasa aja. Tidak jadi, ngapain sakit? Tidak kehilangan apa-apa gitu ya? Iya, tidak kehilangan apa-apa. Bung Karno yang sudah berjuang sepanjang hidupnya. Dijatuhkan kan? Dijatuhkan. Bukan karena habis masa jabatannya, dijatuhkan. Pak Harto, 32 tahun berkuasa. Sudah kayak kaisar yang tidak ada duanya. Tapi kan ini persoalannya sudah dijanjikan, Pak. Bapak kan jadi wapres tapi nggak diumumkan gitu ya. Makanya, cara saya menghayati itu begitu ya. Ngapain saya kecewa pada orang ini kan politik. Allah mengatur semua. Oh ya, Pak Harto 32 tahun, sudah berkuasa seperti kaisar jatuh. Saya belum jadi apa-apa, masa mau sakit? Saya bilang. Kan begitu. Sama Gus Dur juga jatuh. Kan sebelum masa jabatannya enggak apa-apa gitu. Sehingga saya cara menghayati seperti itu, bersyukur bahwa Allah itu taruhlah untuk menghibur hati itu ya menyelamatkan saya. Misalnya capres yang kedua, ya saya sudah habis-habisan ya berjuang, lalu kalah ya sudah kalah gitu. Mau apa lagi? Apapun kata orang, ada kecurangan atau apa ya, faktanya secara hukum kemudian kalah dan kita harus move on. Ya kan, harus terus melakukan pengabdian. Artinya ya kan? Pak, dalam semua momentum yang dilalui itu, kita sepatutnya berprasangka positif, berprasangka baik pada Tuhan. Bahwa itu pilihan Tuhan pada kita ya. Iya, betul. Oke. Dan itu hikmah dari setiap yang diberikan, ditetapkan oleh Tuhan. Itu pasti baik bagi kita kalau kita selalu berdoa kepadanya. Oke, baik Pak. Saya melanjutkan. Pak Mahfud, dalam perjalanannya kan, kalau kita bicara tentang pilihan Bapak, ya dalam beberapa kontestasi itu jalur demokrasi dan penegakan hukum, Pak Mahfud bagaimana bisa selama itu bertahan di jalur itu? Begitu getolnya Bapak di jalur itu, padahal kan kalau kita lihat, Anda pernah jadi menteri, pernah memimpin pejabat, beberapa tempat strategis, koneksi itu begitu banyak yang bisa dimonetisasi kira-kira gitu Pak ya, dimanfaatkan untuk, katakanlah untuk kepentingan bisnis dan segala macam. Kenapa Pak Mahfud bisa bertahan di jalur perjuangan demokrasi dan keadilan? Ya begini, pertama saya ini sangat mencintai tanah air saya, Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia merdeka ini sudah menjadi berkah seperti dikatakan oleh Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah itu menjadi berkah bagi kita semua, bagi saya terutama, yang seumpama tidak ada Indonesia merdeka tidak mungkin saya mencapai kenikmatan-kenikmatan duniawi maupun kenikmatan batin. Oleh sebab itu, maka saya harus merawat Indonesia. Nah, saya merawat negara saya ini sesuai dengan ajaran agama yang bisa saya lakukan. Apa? Yaitu menegakkan keadilan. Karena ada dalil begini, ya, negara itu akan hancur kalau keadilan tidak ditegakkan. Kalau keadilan tidak tegak, negara manapun akan hancur, tinggal menunggu waktu. Kalau dibahasakan dalam bahasa Arab itu sangat indah gini. Tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah adz-zalimah wa in kanat muslimatan. Negara itu akan kuat dan abadi lama
keberadaannya kalau diperintah dengan adil meskipun negaranya bukan negara Islam. Sebaliknya negara itu akan cepat hancur kalau diperintah dengan tidak adil meskipun negaranya negara Islam atau pimpinannya mengaku-ngaku Islam. Akan hancur kalau negara itu tidak diperintah dengan adil. Itulah sebabnya dasar dari kalimah berhikmah tadi itu sebenarnya hadis Nabi bahwa Fatimah pun kalau melanggar hukum saya hukum. Fatimah pun kalau Fatimah itu putri Nabi. Lau anna Fatimah kalau Fatimah itu mencuri, lau anna Fatimah sakoto tu yadah. Kalau anak saya pun kalau mencuri saya potong. Kenapa? Agar negara itu tidak bubar, kira-kira itu dalam kalimat yang itu tadi. Dan itu dalam teori ilmu pengetahuan juga saya pernah menyusun sebuah teori sederhana ya. Ya, mau dikatakan teori mungkin juga terlalu tinggi karena belum ditulis dalam sebuah disertasi. Tapi ini saya kumpulkan dari berbagai karya ilmiah. Ada 4 proses hancurnya negara yang disebut 4 dis. Pertama, disorientasi. Manakala sebuah negara sudah melakukan disorientasi atau penyimpangan atau pelanggaran dari tujuan-tujuan konstitusionalnya, itu sudah berbahaya. Dan kalau disorientasi ini tidak segera diperbaiki, akan segera terjadi dis yang kedua, yaitu distrust, public distrust. Kalau negaranya disorientasi, masyarakatnya akan distrust, tidak percaya terhadap pemerintah. Kalau pemerintah membiarkan distrust yang terus-menerus, dibiarkan kedoleman terus-menerus, akan terjadi disobedience. Apa disobedience itu? Pembangkangan yang mengarah ke pemberontakan. Kalau disobedience tidak bisa segera dikembalikan ke orientasi yang benar, untuk menjaga sebuah negara akan terjadi disintegrasi. Jadi ada disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi. Itu sebabnya saya berjuang terus. Bagi saya tempatnya hukum dan keadilan. Itu keahlian saya. Gitu. Yang lain bisa keadilan ekonomi, keadilan di bidang pendidikan, keadilan macam-macam lah, silakan. Pokoknya tegakkan aturan-aturan agar itu bermanfaat. Negara ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai berkat. Nah, salah satu contoh cinta pada negeri itu adalah mengatakan terus berjuang meskipun kalah dalam pilpres, kira-kira gitu Pak ya? Ya. Nah, jalur yang akan ditempuh itu dalam konteks mempertahankan, menegakkan keadilan dan mengembangkan demokrasi, kalau diterjemahkan dalam pemerintahan, apakah Pak Mahfud merasa tepat itu di dalam pemerintahan kalau diajak bergabung atau di luar pemerintahan Pak? Gini, selama ini saya bergabung di pemerintahan, ya tepat. Tetapi kalau misalnya karena perkembangan politik, saya harus di luar, ya harus berani dari luar. Karena begini ya, saya ingin ikut pilpres misalnya. Kontestasi untuk apa sih? Ya untuk lebih memperkuat upaya penegakan hukum dan keadilan. Oke, gagal. Nah kalau gagal itu, kalau di dalam agama itu ada anjuran. Anda jangan ngambek. Jangan putus asa. Karena dari yang Anda inginkan itu pasti ada tempat-tempat lain yang tersisa untuk Anda berjuang. Nah, itu dalilnya kalau dalam agama itu mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau kamu tidak bisa ambil seluruhnya, jangan tinggal seluruhnya, ambil sisanya. Kalau kamu tidak bisa jadi wakil presiden, tidak bisa jadi menteri, tidak bisa jadi hakim agung, tidak bisa apa? Ambil sisanya karena tidak mungkin tidak ada tempat. Di mana? Di masyarakat. Dulu saya berangkat dari masyarakat. Dulu saya berangkat dari civil society. Dulu saya berangkat dari kampus. Bisa berjuang gitu. Nah, sekarang kenapa? Kok tidak itu lagi? Itu kan bagian dari perjuangan agar kita tidak ngambek terhadap situasi dan tetap tidak pernah lelah mencintai Indonesia sebagai tempat atau bagian pengabdian kepada Allah demi kemanusiaan. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak. Apa kunci dari semua
yang Pak Mahfud hadapi itu yang pasang surut, kadang menang, kadang kalah. Apa kuncinya, Pak? Ada 3 standar aja di dalam pendidikan agama. Itu 1, ikhtiar. Ikhtiar itu artinya berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Karena ada juga kaidah ya berbunyi la yamtatil majda malam yarkabil hafar. Tidak akan pernah berhasil kalau kamu itu tidak sungguh-sungguh ikhtiarnya. Takut menghadapi kesulitan, tidak akan sukses. Siapapun tidak akan sukses. Itu dalilnya. Lalu yang kedua, tetapi jangan sombong kalau kamu berusaha apakah terus benar-benar sukses seperti yang diinginkan. Enggak. Ya. Ada ikhtiar, ada doa kepada Allah karena Allah yang akan menentukan keberhasilan atau tidaknya itu semua Allah menentukan. Itu kunci kedua. Jadi ikhtiar, doa, lalu yang terakhir tawakal. Ya kan? Tawakal itu artinya ya sudah serahkan kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya. Kalau suatu saat saya ditugaskan di suatu tempat itu yang terbaik. Kalau saya tidak berhasil, mungkin Allah mengatakan jangan di situ dulu. Atau jangan ke situ, itu bukan tempatmu. Atau jangan di situ, ada tempat lain yang lebih penting kamu sentuh. Kita cara menghayati begitu aja sehingga hidup ini mengalir aja gitu. Nggak usah terlalu stres, berat gitu menghadapi masalah. Ya sudah, semua dijalani, Tuhan sudah menentukan dan kita akan berikhtiar serta berdoa. Jadi ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, doa, tawakal. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sampaikan apa yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selesai.